Perkenalkan, nama saya Afifa Auliandriasari, NIM 11942000008 dari Program Studi Rekayasa Kehutanan, kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Desvita Fitrianingsih, NIM 1194205. Perkenalkan, nama saya Joy Vincent dengan NIM 119420003. Nama saya Trivista Ulina Pasaribu, NIM 119420052. Perkenalkan, nama saya Yasir Habibi Rahsanjani, NIM 119420042. Terdapat 3 pilar kebijakan pengelolaan hutan. Yang pertama adalah sumber daya hutan, yang kedua pemerintah, dan yang ketiga masyarakat. Karakteristik dan pengelolaan sumber daya hutan. Sumber daya hutan memiliki 2 fungsi utama berdasarkan karakteristiknya, yaitu sebagai persediaan sumber daya biologis dan sebagai natural flow. Terdapat 8 karakteristik dari hutan, yaitu hutan memproduksi barang dan jasa private maupun publik. Yang kedua, banyak manfaat yang sangat penting dari hutan yang termasuk ke dalam barang publik. Yang ketiga, hutan adalah sumber daya terbarukan. Yang keempat, memiliki daya tahan terhadap gangguan dari luar. Yang kelima, memiliki ambang batas daya dukung. Yang keenam, kerusakan yang parah akan bersifat tak terpulihkan. Yang ketujuh, terdapat berbagai siklus alam seperti siklus air, siklus nutrisi, dan siklus makanan dan energi. Yang kedelapan, setiap biodiversity pada tingkat tertentu memiliki karakteristik masing-masing sehingga tercipta karakteristik yang kompleks. Selanjutnya, permasalahan sumber daya alam hutan. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam hutan, antara lain yang pertama akibat alam seperti letusan gunung berapi, naiknya air permukaan laut, dan serangan hama dan penyakit. Yang kedua, akibat ulah manusia seperti kebakaran hutan, illegal logging, pertambangan, pengembalaan ternak dalam hutan, pemukiman penduduk, dan pembangunan perkantoran. Yang ketiga, akibat kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang kurang tepat, deforestasi yang direncanakan, kurangnya kebijakan inovatif, konflik pemilikan lahan, dan pengelolaan hutan yang kurang efektif. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dalam bidang kehutanan dapat diamati dari hanya sedikitnya pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang berhasil dituntut, dan para pengusaha sebagai pelaku utama justru dapat menghindari hukuman. Selanjutnya saya akan menjelaskan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam hutan. Menegakkan hukum lingkungan di Indonesia besar, terutama ketika dikaitkan dengan kebijakan pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan dalam hal ini mencakup aset, penguasaan, dan pemanfaatan. Terutama terkait aset penguasaan dan pemanfaatan pada sektor pertahanan, kehutanan, perkebunan, tambangan mineral dan batu bara, tambangan minyak dan gas bumi, dan lain sebagainya. Permasalahan tersebut telah diupayakan solusinya dengan keluarnya Ketetapan MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Ketetapan MPR tersebut merupakan komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria. Arahan dalam ketetapan MPR tersebut terkait SDA adalah pengelolaan SDA yang dilakukan secara optimal, adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Dengan berdasarkan prinsip-prinsip pembaruan agraria dan pengelolaan SDA yang terdapat dalam pasal 4 ketetapan. Peran pemerintah. Pemerintah memiliki peran yang paling utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Sejahtera dalam artian terpenuhnya kebutuhan dasar masyarakat seperti barang dan jasa yang diberikan hutan untuk hidup manusia. Contohnya adalah terciptanya keamanan seperti dibebaskan dari rasa takut atau ancaman dari luar dan keselamatan masyarakat dan harta benda dan jiwa. Kemudian terwujudnya rasa keadilan masyarakat di semua segi kehidupan seperti keadilan dalam hutan, hukum, politik, ekonomi, sosial, dan terjaminnya eksistensi dan harga diri individu dan kelompok serta masyarakat yang dimana masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Kemudian adalah instrumen yang digunakan pemerintah untuk mendukung peningkatan penanaman modal asing maupun modal dalam negeri di bidang pengusahaan sumber daya hutan, maka pemerintah membangun instrumen hukum teknis dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan dan untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengusahaan hutan
yang mendasari kebijakan pemberian konsesi eksploitasi sumber daya hutan. Maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 tentang hak pengusahaan hutan dan hak pemungutan hasil hutan atau HPH dan HPHH. Setelah peraturan ini dikeluarkan, mulailah kegiatan eksploitasi sumber daya hutan secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah, terutama di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Irian Jaya, Papua, melalui pemberian konsesi HPH dan HPHH kepada pemilik modal asing maupun modal dalam negeri dalam bentuk badan usaha milik swasta atau BUMS maupun kepada badan usaha milik negara atau BUMN. Akan menjelaskan tentang proses yang dilakukan pemerintah terkait kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Proses yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat kebijakan pembangunan kehutanan di Indonesia yang diawali pada tahun 1957 dan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1957 tentang penyerahan urusan bidang kehutanan kepada daerah Swatantra tingkat 1 dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang kehutanan lainnya. Kebijakan pengelolaan hutan yang ketiga yaitu masyarakat. Bagian pertama, peran masyarakat. Salah satu permasalahan yang disoroti dalam isu konsep pembangunan berkelanjutan tertuang dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu isu pengelolaan hutan beserta fungsi-fungsinya. Target SDGs yang berkaitan dengan hutan antara lain mengimplementasikan pengelolaan berkelanjutan untuk semua jenis hutan, memberantas penebangan hutan, serta memulihkan degradasi hutan dengan reboisasi dan peremajaan hutan. Dalam hal ini, masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan kehutanan tersebut. Pelibatan masyarakat dimaksud agar masyarakat mempunyai perasaan memiliki dan mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan kehutanan itu sendiri. Bagian kedua yaitu kelembagaan dan aturan dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan pergeseran dari paradigma lama pengelolaan hutan berbasis produksi menjadi pengelolaan hutan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Tindak lanjut dari undang-undang tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Peraturan tersebut menjelaskan tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengolahan hutan serta pemanfaatan hutan. Pengelolaan hutan diadopsi melalui 3 skema, yaitu hutan desa, hutan masyarakat, dan kemitraan. Kebijakan pengelolaan hutan masyarakat disempurnakan dengan disahkannya Peraturan Menteri Kehutanan dengan program pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Program tersebut merupakan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan ikut serta dalam pengamanan serta pelindungan untuk menwujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Penguasaan kawasan hutan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah. Masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tanaman perkebunan. Adanya penguasaan sumber daya hutan terjadi pada pemerintahan ini menyebabkan lemahnya kerangka hukum dan perundangan yang membuat pengelolaan sumber daya hutan tidak berkesinambungan. Tidak adanya ruang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka dan untuk dimasukkan ke dalam kebijakan, membuat adanya konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan. Padahal masyarakat memiliki pengalaman dan keterampilan mereka dalam mengelola hutan. Contohnya pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat untuk dengan menanami tanaman sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, dan pada kenyataannya hutan rakyat ini jauh lebih baik dibanding hutan negara. Jadi hal ini perlu diterapkan oleh pengelolaan hutan negara agar fungsi ekosistem hutan negara menjadi lestari. Oleh karena itu masyarakat sekitar hutan menginginkan adanya akses terhadap sumber daya hutan.
Pengelolaan sumber daya hutan dirumuskan dengan memperhatikan dinamika ekologi, sosiologi, dan politik. Dinamika ekologi dan sosial dan politik diketahui bahwa keduanya ini ditemui dalam setiap aspek pengelolaan. Contohnya kasus perusakan hutan di Kabupaten Jombang di awal reformasi. Kasus ini merupakan sebuah pengalaman berharga yang memberikan pelajaran penting bahwa kelestarian akan bersejalan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Demikian halnya dengan dinamika politik juga berpengaruh terhadap pola pengelolaan sumber daya hutan di daerah. Akhirnya sebuah peraturan perundang-undangan bisa menjadi pengganggu dari suatu keadaan yang sudah stabil. Kepentingan yang tidak diakomodir dengan baik tentunya berpotensi membuat keadaan menjadi labil. Oleh karena itu, untuk merumuskan sebuah kebijakan perlu ditelaah kembali kebijakan yang sudah ada, termasuk kebijakan perundang-undangan yang berlaku, dan melakukan analisis terhadap para stakeholder yang dimungkinkan akan terlibat.